Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di daring pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anakku SMP Anak Bangsa Cerdas yang saya cintai kelas 9, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat. Nah, kemarin kita mempelajari tentang zakat fitrah, yaitu zakat pada bulan Syawal, pada bulan Idul Fitri. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal bisa kalian lihat atau bisa melihat buku di buku masing-masing yang dari sekolah itu. Zakat mal ialah zakat yang membersihkan harta. Jadi kalau kalian mempunyai harta yang sudah ditentukan untuk berzakat mal atau mencapai nisab, maka kalian sebagai seorang Islam maka wajib hukumnya untuk berzakat mal yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, hukumnya mengeluarkan zakat mal ini adalah wajib. Ya, kalau kita sudah mempunyai harta atau benda maupun perhiasan mas-masan ataupun peternakan yang sudah mencapai satu nisab, maka kita diwajibkan untuk berzakat. Nah, sekarang syarat-syaratnya muzaki, yaitu orang yang berzakat. Orang Islam merdeka, hartanya ialah hak milik sendiri, bukan pinjaman, mencapai satu nisab. Satu nisab itu ialah harta yang sudah diwajibkan atau batas yang diwajibkan untuk berzakat. Nah, yang 5 adalah sudah 1 tahun. Jadi kita memiliki barang tersebut di dalam 1 tahun dan sudah mencapai satu nisab. Nah, itu kita juga diwajibkan sesuai dengan syaratnya ini. Yang A, harta yang wajib dizakatkan. Dalam kajian fikih ada 5 jenis yang wajib dizakatkan, yaitu emas atau perak atau harta perniagaan, peternakan, pertanian atau harta temuan. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak ini adalah barang-barang yang sangat berharga. Nah, jika sudah mencapai satu nisab, maka kita diwajibkan untuk berzakat mal. Berapa satu nisabnya emas? Yaitu 93,6 gram, atau ada ulama yang berpendapat lain 85 gram itu sudah wajib zakat mal. Nah, kalau kita mempunyai harta simpanan di rumah berupa emas dan beratnya sudah mencapai 93,6 gram, maka diwajibkan untuk berzakat mal. Yang kedua adalah perak. Perak sama, kalau sudah mencapai satu nisabnya perak ialah 624 gram. Berapa yang zakat dikeluarkannya? 25% untuk emas dan perak tersebut. Nah, harga emas sekarang adalah
kira-kira ya, insya Allah itu 650 atau lebih. Jadi berat emas ini 93,6 gram dikalikan harga emas terus dikalikan 25% dan dibagi 100%, dan sama dengannya itu nanti hasilnya seperti itu. Nanti jadi begini ya, saya contohkan di layar kalian semua. Berat emas 93,6. Mana ini kalkulator? 93,6 dikalikan nilai emasnya per gramnya seumpama kira-kira 650.000. Nah, jadi nilai berat dikalikan nilai harganya, hasilnya 60 apa ini? Nah, hasilnya sekian dari beratnya dan nilainya. Nah, hasil dari perkalian tersebut maka kita kalikan lagi dalam bentuk persennya 2,5. Nah, setelah kita kalikan persen, kita bagikan ke 100. Ini sebenarnya ilmu matematika ini. Nah, jadi total zakat kita ialah 1.521.000. Kalau kira-kira harga emasnya 650.000. Yang kedua adalah perak, sama seperti tadi rumusnya. Jadi berat dikalikan nilai per gramnya, terus dikalikan lagi 25% dan hasilnya dibagikan 100. Yang kedua adalah harta perniagaan. Nah, kalau sudah satu nisabnya harta ini, harta perniagaan itu harta yang diperdagangkan. Dalam 1 tahun, kalau hasilnya itu satu nisab atau setara dengan nilai emas tadi, seumpama tadi 60 juta, berapa tadi nilai emasnya tadi? Nah, 1 tahunnya terdapat 60 juta lebih dari hasil perdagangan kita, maka kita diwajibkan untuk berzakat juga. Sama rumusnya seperti tadi. Yang kedua adalah peternakan. Kalau kita mempunyai peternakan, jangan lupa kita sebagai seorang muslim, kita juga diwajibkan untuk berzakat mal kalau sudah mencapai 1 nisab. Nah, kalian lihat di tabel di layar kalian masing-masing. Tabel yang pertama adalah jenis binatang ternak, yaitu kambing atau domba. Lah, nisab yang pertama, jika kalian mempunyai 40 sampai 120 ekor kambing, maka kadar zakat yang dikeluarkan ialah 1 ekor umur 2 tahun. Dan yang kedua, kalau sudah mempunyai peternakan kambing 121 ekor kambing sampai 200,
kadar zakatnya ialah 2 ekor yang sudah berumur 2 tahun. Dan selanjutnya, nah, yang kedua adalah binatang sapi atau kerbau. 30 kerbau atau 39 ekor atau sapi atau kerbau, maka yang dizakatkan kadarnya yang dikeluarkan untuk berzakat mal adalah 1 ekor yang berumur 1 tahun. Nah, kalian lihat 40 ekor sampai 59 ekor sapi atau kerbau, yang B ke C, yang B ke B, yang C dan yang ke C, dan seterusnya. Kalian lihat sendiri tabel-tabelnya ini dan kadar-kadar yang dikeluarkan untuk berzakat mal. Kalau unta di Indonesia tidak dibudidayakan, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Nah, kalau binatang sapi atau kerbau setiap bertambah 30 ekor, maka kadar zakatnya yang wajib dizakatkan ialah 1. Kalau mempunyai bertambah 30 ekor lagi, berarti kita bertambah 1 lagi. Untuk pertanian, nah kalau hasil pertanian apapun itu, jagung, tadi beras, gandum, sagu dan lain sebagainya, kalau sudah mencapai 1 nisab. Nah, 1 nisabnya pertanian ataupun perkebunan ini nisabnya ialah 750 kg atau 7,5 kuintal. Kadar zakatnya 105 apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan atau operasionalnya untuk lain-lain. Nah, 5% apabila ada biaya untuk operasionalnya. Adapun hasil yang lainnya dari perkebunan sama. Nisabnya ialah batasnya zakat untuk wajib berzakat mal 750 kuintal. Yang kelima, harta temuan atau rikas. Kalau kita seumpamanya kita menemukan harta karun seumpama tapi ya, terpendam, terus kita temukan, kalau sudah nilainya sudah 1 nisab, lebih dari 1 nisab, maka kita juga wajib untuk menzakatinya, yaitu zakat mal. Nah, zakatnya untuk zakat rikas, harta temuan, itu 20% dari harta yang kita temukan. Seumpama kita menemukan 100 juta dari nilai, seumpama kita menemukan patung emas gitu ya, kalau dijual itu sekitar 100 juta seumpama dari harga patung tersebut, maka kita juga harus wajib untuk membayar zakatnya juga. Nah, 100 juta dari nilai patung tersebut, 20%-nya itu kan berarti 20 juta. Nah, itu yang wajib kita zakatkan untuk dari harta temuan tersebut.
Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, ini tercantum dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 9. Yang disalurkan atau diberikan untuk 8 golongan. Nah, nanti kalian tulis di rumah ayat surat At-Taubah ini ayat 9 yang menerangkan tentang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Orang yang fakir itu memiliki harta yang sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Amil ini orang yang bertugas untuk mengurus zakat. Mu'alaf, orang yang di dalam perjalanan jauh, itu juga orang yang wajib menerima zakat. Dan seterusnya. Hikmah dari zakat, kita bisa timbul rasa bersyukur atas yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, mengurangi senjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, bahwasanya kita itu sama, mensucikan diri dari dosa. Jadi tujuannya ialah mensucikan diri kita atau harta yang kita miliki juga, dan lain sebagainya. Tugas kalian di rumah ialah membuat catatan atau peta konsep tentang zakat mal, mulai dari zakat emas, perniagaan atau perdagangan, pertanian atau peternakan, rikas yaitu barang temuan, yang seperti saya contohkan tadi. Terus jangan lupa surah At-Taubah ayat 9 tadi kalian juga tulis di buku tulis kalian masing-masing, di foto melalui WA saya. Untuk minggu depan kita akan review tentang bab zakat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian juga di rumah tetap semangat belajar di rumah, tetap diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti daring-daring ke depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.